Jesus, kam terang geluku, kam mesing kelini tendingku, lakab lit siman kebiaranku. Oh Jesus, kam mekap bentengku, makana lalit gentarku, amin lit si jahat derpa aku. Oh Bapa deng kepemindonku, lit kapsada surang-surangku, atan min aku ibas rumahdu segedang geluku. Oh Jesus, kam terang geluku, kam mesi engkau wali aku, ibas paksa lit kesusahanku. Oh Jesus, ajari min aku, gelang gelung ikut pratendu, arah dalan salang babai aku. Oh Bapa deng kepemindonku, lit kapsada surang-surangku, atan min aku ibas rumahdu segedang geluku. Untuk menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa pemilik kehidupan kami, terima kasih buat hari yang baru Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami rindu untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Berfirman Bapa kepada kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 43 ayat 1-2. Demikian firman Tuhan. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup ini berputar bagaikan roda pedati yang ceritanya mudah berubah. Tidak semua hal yang terjadi sesuai dengan ekspektasi ataupun harapan kita. Sepanjang perjalanan hidup kita, berbagai beban persoalan membuat kita merasa sedih, merasa sendiri, merasa kehilangan arah. Umpamanya, sakit penyakit, kematian orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, teman yang mengkhianati, dan berbagai bentuk persoalan kehidupan lainnya yang tidak terduga. Itu semua dengan mudah membuat kita merasa sendiri, merasa sedih, kebingungan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami baca dari internet survei laporan kesehatan, tercatat bahwa masyarakat Indonesia menghadapi beban persoalan hidup itu terutama terkait ekonomi, kesehatan mental, dan beban sosial. Tercatat sekitar 54 juta orang mengalami gangguan kesehatan mental emosional. Bahkan banyak sampai berpikir untuk bunuh diri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, firman Tuhan hari ini meneguhkan dan mengingatkan kita bahwa pada saat menghadapi persoalan hidup, beban hidup, kita harus datang ke hadirat Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan, tersungkur hanya di hadirat Tuhan.
Kita belajar hari ini dari kesaksian pemazmur yang kita baca di Mazmur 43 tadi. Dalam Mazmur ini sang pemazmur berada dalam tekanan yang berat. Dia merasa tidak berdaya karena dikepung oleh pihak-pihak yang jahat dan yang curang. Dalam keputusasaannya pemazmur memohon kepada Allah supaya Allah memberikan tuntunan yang baik, tuntunan yang pasti, agar ia bisa melewati situasi itu dan mencapai tujuannya. Dia beroleh keselamatan. Dia datang ke hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pemazmur tahu bahwa hanya dengan menghadap Allah ia akan menemukan pengharapan dan sukacita yang baru. Dalam doanya pemazmur berseru kepada Allah, dia meminta keadilan kepada Allah. Dia berani meminta dengan lantang dan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia memiliki keyakinan, dia memiliki iman bahwa Tuhan pasti akan menolong. Dan tiada Allah yang lain yang sanggup menolong. Bapak Ibu Saudara, di dalam jiwanya yang tertekan, di dalam jiwanya yang gundah gulana, di dalam jiwanya yang merasa bahwa banyak musuh yang menghimpit dia, yang menekan dia, tempat pelarian pemazmur hanya kepada Allah. Dia berseru-seru dalam doanya dan menaikkan pujian kepada Tuhan. Seruan pemazmur diakhiri di ayat 5. Dia katakan demikian. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepada Tuhan, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kiranya kesaksian pemazmur menjadi teladan kita. Iman percaya pemazmur akan pertolongan Allah. Dan hanya Allah satu-satunya yang mampu menyelamatkan, memenangkan kita. Itulah kiranya menjadi kesaksian kita juga. Bapak Ibu Saudara, ketika kita merasa bingung dan tersesat, putus asa oleh karena banyaknya persoalan hidup ini, tuntunan tangan Allah yang setia lewat penyertaan Roh Kudus dan kehadirannya yang penuh kasih, itulah yang menghibur dan menerangi jalan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Kami percaya bahwa Allah sumber pertolongan kami. Seperti kesaksian pemazmur, itulah menjadi kesaksian kami. Dan kami percaya setiap beban persoalan kami, ketika kami datang kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kami melewatinya. Tuhan akan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.